Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, dalam masa biasa yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, tunjukkanlah kepada kami jalan Putramu yang telah mengalami pedih pahit dan sakitnya penderitaan, dan kini menjadi pengantara kami di hadapan-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus manggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika di sejumlah tempat terjadi konflik antar kelompok, salah seorang tokoh nasional pernah berkata, konflik yang terjadi dalam masyarakat kita itu sebetulnya hanya dipicu oleh dua hal, yaitu salah faham atau fahamnya salah. Kalau kita merenungi dengan sungguh-sungguh kata-kata ini, maka kita bisa mengamininya, bahwa memang banyak konflik yang terjadi karena salah faham atau faham yang salah itu seringkali dipertahankan karena dianggap sebagai kebenaran. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita juga bisa bertemu tentang salah paham. Orang banyak yang berkerumun di sekitar Yesus merasa bahwa Yesus tidak waras lagi. Sementara ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa ia kerasukan Beelzebul. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dengan kuasa penghulu setan, Yesus mengusir setan. Yesus tidak membiarkan kesalahpahaman ini terus terjadi, sehingga ia meluruskannya. Ia berargumen bahwa bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis. Iblis hanya bisa diusir oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Apabila iblis itu melawan dirinya, maka sudah pasti dia akan hancur. Sebuah kerajaan kalau terpecah-pecah, maka kerajaan itu akan gampang dihancurkan. Demikian juga kalau sebuah keluarga terpecah-pecah, maka keluarga itu juga akan hancur. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar jangan sampai kesalahpahaman menggerogoti persaudaraan dan persahabatan kita dengan tetangga, dengan sesama, dengan rekan sekerja, di kombas, di paroki, dan sebagainya. Jangan sampai kesalahpahaman meruntuhkan kekompakan dan keharmonisan kita dalam keluarga dan organisasi. Jangan sampai kesalahpahaman memutuskan tali kasih di antara kita yang percaya kepada Tuhan. Kesalahpahaman sangat mungkin terjadi, maka perlu dihindari dengan cara berani mendengarkan secara tulus dan saksama penjelasan dan perkataan orang lain tentang dirinya sendiri atau tentang sesuatu yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk selalu membuat damai dalam seluruh kehidupan kita. Di sana sini kita bisa melihat dengan kasat mata permusuhan, bahkan saling menyingkirkan satu sama lain terjadi karena masing-masing mempertahankan faham yang ia anut. Faham yang dia anut itu dianggap sebagai faham yang paling benar, dan karena itu wajib dipertahankan dengan segala macam cara, bahkan termasuk dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, misalnya dengan saling baku bunuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu para saudara dan saudariku yang terkasih, untuk dapat menghindari kesalahpahaman itu, kita harus membiarkan diri kita dibimbing, diterangi, diresapi oleh Roh Allah. Biarlah Roh Allah itu yang menuntun setiap perjalanan hidup kita, yang memberikan roh kebijaksanaan kepada kita, agar kita mampu menimbang dengan seksama, dengan bijaksana segala permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita selalu mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi setiap persoalan, maka yakin dan percayalah, maka dunia ini akan selalu diliputi oleh damai dan persaudaraan. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah maju bersama, saling bergandengan tangan dalam hidup bersama ini. Mari kita pererat persaudaraan kita, semoga lewat persahabatan,
persaudaraan yang kita bangun, kita semakin menampakkan wajah Kristus kepada dunia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.